Gengs, Rizik mulai deg-degan. Polri akan periksa saksi terkait kasus chat mesum dengan Firza Hussein. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radike BFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita akan bergabung dengan sheword.com di sana. Geng, seperti diketahui pada tahun 2016, Rizik ditetapkan sebagai tersangka atas kasus chat mesum WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dengan Firza Hussein. Tadi malam itu saya habis gempur Habib bombardir. Gua hajar benar-benar dia tadi malam. Dari kemarin kami minta ampun dia. Saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang Habib tidak jelas. Dia kaget kan. Loh Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Ada dia janji mau nikah, dia janji ada semua kak. Saya kirim ke dia. Stres dia kak Emma. Tolong Firza, tolong. Sudah saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang saya suruh orang lain aja mimpin. Saya bilang saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Saya bilang gitu. Jangan coba-coba. Saya bilang ampun Firza, iya. Tapi nggak jelas juga itu, nggak jelas juga. Kalau Habib Rizik ngomong ngasih kode ke saya boleh. Tapi kalau dia yang ngomong itu pinter-pinter dia kali. Tentu Habib Rizik oke. Tapi kayak emang saya kasih kena bagiannya dari kemarin sampai tadi subuh dia WA iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Coba begitu. Saya bilang Habib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Tapi saya ini cukup sabar Bib. Habib yang kuat yang keterlaluan batas. Saya bilang saya dianggap apa? Jangan Bib. Bib, saya bilang pemimpin bisa tumbang karena wanita. Saya gituin. Pertama dia ngamuk-ngamuk kan, Firza mau ini saya, udah Firza ini. Awal dia ngamuk tuh kayak malu, saya lawan, saya nggak peduli. Firza saya stres, saya ngedrop. Saya lebih stres, saya lebih ngedrop. Saya lawan. Nah, saya lebih, dia bilang Firza saya hampir gila gara-gara masalah ini. Saya lebih gila, Bib. Teman-teman saya semua menegur saya tidak pernah berkelakuan seperti ini. Saya bilang begitu. Belum lama kenal dengan Bu Firza, jadi sebatas perkenalan itu dia pengen hadir untuk ikut pengajian. Saya beritahu di mana. Saya bilang di Petamburan dan ada di Megamendung yang khusus untuk ibu-ibu. Maka dia ya sudah boleh nggak saya ikut, siapapun orang yang pengen ikut belajar boleh. Maka saya ajak dia, bukan saya ngajak, dia juga pengen ikut. Di mana Petamburan itu? Jakarta Pusat. Akhirnya dia datang bersama saya 1 kali di Petamburan dan 1-2 kali di Megamendung. Saya rasa kalian semua sudah akrab dengan kasus ini. Kasus ini hampir berbarengan dengan kasus penistaan agama yang membuat Ahok dalam masalah besar. Kasus chat ini pula yang dianggap sebagai alasan Rizik kabur ke Arab Saudi, meski alasannya adalah diundang Kerajaan Arab Saudi untuk umroh sebagai tamu istimewa. Dan setelah 3,5 tahun lamanya dia berdiam di sana, pendukungnya juga menuduh kasus ini terlihat dipaksakan sebagai ajang balas dendam karena Ahok dipenjara. Tapi beberapa waktu kemudian kasus ini di SP3-kan. Saya lupa alasannya kenapa. Yang jelas SP3. Hingga akhirnya dia pulang kembali ke Indonesia, melakukan kesalahan fatal, menantang negara sehingga jadi tersangka. Dan sebuah kejutan, SP3 kasus chat ini malah dicabut kembali. Adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait SP3 kasus chat mesum tersebut. Hakim memutuskan untuk mencabut SP3 kasus chat mesum tersebut dan bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sang penggugat berharap putusan pra-peradilan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya agar semua jelas dan tidak ada lagi prasangka bahwa ini settingan untuk memojokkan ulama atau kriminalisasi dan kepercayaan publik terhadap Polri tercipta kembali. Artinya geng, kasus ini harus segera dilanjutkan dan diselesaikan.
Polri akan segera menggelar pemeriksaan kembali setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pra-peradilan terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum yang melibatkan nama Muhammad Rizik Syihab dan Firza Hussein. Dengan demikian, kasus tersebut akan dilanjutkan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan pihaknya akan segera memeriksa sejumlah saksi kembali mengenai kasus tersebut. Seluruh tindakan kepolisian akan dilakukan oleh penyidik, termasuk memeriksa saksi, kata Rusdi saat dikonfirmasi. Lantas siapakah saksi yang akan diperiksa? Masih belum jelas, gengs, dan belum ada keterangan lebih lanjut. Yang jelas akan ada tersangka, artinya ada peluang Rizik kembali jadi tersangka untuk yang keempat kalinya. Kalau memang nantinya dia dianggap bersalah setelah proses penyidikan dilakukan. 1. Pra-peradilan Rizik telah ditolak, yang artinya akan disidangkan terkait kerumunan di Petamburan. Kasus Megamendung belum ada kelanjutan berita, begitu pula dengan kasus di Rumah Sakit Umi. Ini bakal menarik. Karena mulai begitu, nanti disidangkan dan jadi konsumsi publik. Mereka bakal tahu Rizik itu orangnya seperti apa. Selama ini dianggap panutan dan terkesan sangat suci, malah terbongkar semuanya secara terang-terangan. Semuanya akan dikuliti. Bayangkan, betapa malunya Rizik saat itu meski kita tahu orang ini dulunya tidak pernah punya malu. Apalagi, publik pasti sangat menunggu bukti-bukti seperti apa yang akan diumumkan nantinya. Kalau tidak ada bukti baru, tak mungkin kasus ini bisa dilanjutkan, bukan? Apapun yang berbau link pemersatu bangsa, pasti sangat ditunggu banyak orang dan dinanti-nantikan. Deg-degan, sekaligus tak sabar. Pasti ada sesuatu yang baru di kasus ini, yang mungkin bisa menciptakan efek wow. Apalagi kasus ini dianggap dapat menjatuhkan wibawa Rizik. Kalau kasus lain dia mungkin tidak akan takut. Tapi kasus chat mesum ini beda. Kalau tidak, ngapain lari jauh-jauh selama 3,5 tahun? Kasus ini yang mungkin sangat dia takutkan. Sekali terbukti, Rizik bakal hancur kredibilitasnya. Di saat kasus ini sempat di SP3, dia pasti merasa lega. Begitu pulang, malah dicabut lagi SP3-nya. Ibarat Rizik kena prank, pulang karena kasus chat dihentikan, tapi saat pulang malah dilanjutkan. Kayak masuk perangkap dan tak bisa keluar. Ini adalah kasus yang sangat menabrak semangat revolusi akhlak yang diagung-agungkan Rizik. Teriak revolusi akhlak, tapi sendiri malah kena kasus amoral. Ini sangat lucu dan tidak bisa diterima akal paling sehat sekalipun. Ayolah, segera lanjutkan kasus ini. Banyak yang sudah tidak sabar menunggu lanjutannya. Yang terpenting, banyak yang ingin menyaksikan ending dari kiprah Rizik di negara Indonesia. Meski sekali lagi, sudah banyak yang memprediksi, tapi rasanya tidak sreg kalau tidak melihat dan mendengarnya sendiri. Bagaimana menurut Anda? Gengs, kita akan menunggu bagaimana kasus ini dibuka kembali dengan mengungkap fakta-fakta baru di dalamnya. See you di the next informasi. Ada Mimin dan Rari BFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu.